Bayangkan sebuah malam sunyi, ketika dunia seakan menahan napas. Angin dingin menyapu halaman buku terbuka yang penuh coretan keinginan terdalam manusia. Di ujung jalan setapak, cahaya redup menerangi siluet seorang pria yang menatap bayangannya sendiri, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keputusasaan yang matang. Apa yang akan kamu korbankan demi ambisi terbesar dalam hidup? Seberapa jauh manusia bersedia menukar kejujuran, iman, bahkan jiwanya demi mimpi yang terus menggoda? Disinilah kisah Faust dimulai. Dan di hadapannya berdiri sosok yang tak menawarkan kekerasan, melainkan janji. Dialah Mephistopheles, bukan iblis dengan tanduk dan api, tetapi negosiator jiwa yang berbicara dengan kata-kata manis dan senyum licik. Ia tidak memaksa. Ia hanya menunggu manusia menyerahkan dirinya sendiri. Mephistopheles tidak lahir dari langit yang runtuh. Tidak pula muncul dari jurang api purba sebagaimana iblis-iblis klasik dalam mitologi Kristen. Ia lahir dari sesuatu yang jauh lebih sunyi dan berbahaya. Pikiran manusia yang gelisah. Namanya pertama kali tercatat dalam Faustbuch tahun 1587, sebuah teks populer Jerman yang beredar luas di masa Renaissance, zaman ketika manusia mulai berani mempertanyakan Tuhan, takdir, dan batas pengetahuan. Di era ini, iman tidak lagi berdiri sendirian. Ia mulai bersanding dengan sains, rasio, dan ambisi. Yang menarik, sebelum abad ke-16, dunia demonologi Eropa nyaris tidak mengenal Mephistopheles. Ia tidak memiliki silsilah kosmik seperti Lucifer, tidak memiliki wilayah kekuasaan seperti Beelzebub, dan tidak memiliki legenda ibadah seperti dewa-dewa pagan. Mephistopheles adalah makhluk tanpa altar, tanpa ritual, tanpa doa. Ia adalah tokoh sastra murni, diciptakan untuk menjawab kegelisahan manusia modern awal yang merasa Tuhan terlalu jauh dan pengetahuan terlalu terbatas. Renaissance adalah zaman paradoks. Di satu sisi, manusia merayakan kebangkitan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, semakin banyak manusia merasa hampa. Buku-buku terbuka, teleskop diarahkan ke langit, peta dunia diperluas. Namun makna hidup justru terasa menguap. Dalam ruang kosong inilah Mephistopheles menemukan tempatnya. Ia bukan simbol ketakutan religius, melainkan simbol kekecewaan intelektual. Mephistopheles hadir bukan sebagai monster, tetapi sebagai argumen. Ia tidak datang dengan teriakan neraka, melainkan dengan logika yang tenang. Ia berkata, jika Tuhan membatasi pengetahuanmu, mengapa tidak kau ambil sendiri? Inilah iblis yang berbicara seperti filsuf. Ia memahami bahasa manusia terpelajar. Ia tahu bagaimana membungkus dosa dalam rasionalitas. Karena itulah Mephistopheles terasa begitu dekat. Ia tidak hidup di neraka yang jauh. Ia hidup di ruang batin manusia, di antara ambisi dan keraguan, antara iman dan kelelahan. Ia adalah iblis yang lahir bukan dari kejahatan murni, melainkan dari keputusasaan manusia yang terlalu ingin menjadi lebih dari dirinya sendiri. Faust bukanlah sosok manusia biasa. Ia digambarkan sebagai cendekiawan jenius yang telah menempuh hampir seluruh cabang pengetahuan manusia, teologi, filsafat, hukum, dan sains. Ia membaca kitab suci dan buku-buku ilmiah dengan gairah yang sama. Namun ironisnya, justru di puncak kecerdasannya, Faust merasa paling kosong. Semua yang ia pelajari tidak memberinya rasa utuh sebagai manusia. Faust adalah simbol manusia yang mengetahui segalanya, tetapi tidak memahami dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ilmu pengetahuan memberi kekuasaan, tetapi tidak memberi ketenangan. Ia tahu banyak tentang dunia, tetapi tidak tahu bagaimana hidup di dalamnya. Inilah krisis eksistensial yang perlahan menggerogoti jiwanya, krisis yang membuat doa terasa hambar dan iman terasa bisu. Dalam keputusasaan inilah Mephistopheles muncul, bukan sebagai penggoda kasar, melainkan sebagai pendengar yang sabar. Ia tidak memaksa Faust. Ia hanya menawarkan kemungkinan, pengalaman tanpa batas, kenikmatan duniawi, dan kebebasan dari keterbatasan manusia. Tawaran itu terdengar masuk akal, bahkan adil, bagi seseorang yang merasa hidupnya terkurung. Kontrak Faustian bukanlah jebakan bodoh. Ia adalah kesepakatan rasional yang lahir dari kelelahan batin. Faust tahu risikonya. Ia sadar harga yang harus dibayar. Namun baginya, hidup tanpa makna terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan keselamatan abadi. Disinilah tragedi Faust sesungguhnya. Bukan karena ia tertipu iblis, melainkan karena ia memilih. Ia memilih dunia sekarang daripada keabadian nanti.
Ia memilih kepuasan sesaat daripada kedamaian yang tak ia pahami lagi. Dalam karya Christopher Marlowe, Mephistopheles digambarkan sebagai malaikat jatuh yang tragis. Ia menyadari sepenuhnya penderitaan neraka. Bahkan ia pernah berkata bahwa neraka bukanlah tempat, melainkan keadaan terpisah dari Tuhan. Dalam versi ini, Mephistopheles tidak sepenuhnya bangga dengan perannya. Ia adalah makhluk yang kalah, namun tetap melayani kekalahan itu. Ironisnya, Mephistopheles versi Marlowe justru memperingatkan Faust. Ia menggambarkan kengerian neraka dengan jujur. Namun peringatan itu tidak menyelamatkan Faust. Karena manusia seringkali memilih kehancuran meski telah diberitahu konsekuensinya. Berbeda jauh dengan itu, Goethe menghadirkan Mephistopheles yang jauh lebih berbahaya. Ia dingin, sinis, dan jenaka. Ia tidak menangis. Ia tertawa. Ia tidak mengeluh tentang neraka. Ia bosan dengan manusia. Mephistopheles Goethe melihat manusia sebagai makhluk yang selalu gagal memenuhi idealnya sendiri. Ia mengejek iman, menertawakan moral, dan menguliti kepura-puraan manusia dengan humor gelap yang menusuk. Inilah Mephistopheles yang paling berbahaya. Karena ia tidak menakutkan. Ia menghibur. Dan ketika manusia tertawa bersamanya, batas moral perlahan runtuh tanpa disadari. Dalam pembacaan psikologis modern, Mephistopheles sering dipandang sebagai bayangan Faust sendiri, manifestasi dari keinginan terdalam yang tidak berani diakui. Ia bukan makhluk asing, melainkan bagian dari diri yang ditekan oleh norma dan iman. Mephistopheles tidak menciptakan kejahatan. Ia hanya memberikan pembenaran. Ia berkata bahwa tujuan besar layak dibayar mahal. Ia membungkus dosa dalam bahasa rasional dan progresif. Dalam setiap dialognya, Mephistopheles menantang makna hidup. Ia mempertanyakan apakah kebaikan benar-benar murni atau hanya ilusi sosial. Keraguannya bukan agresif, tetapi sistematis. Secara eksistensial, Mephistopheles menguji identitas manusia. Apakah kita masih menjadi diri sendiri ketika semua nilai bisa dinegosiasikan? Ia adalah simbol zaman modern. Zaman ketika manusia ingin menjadi segalanya, namun kehilangan pusat dirinya sendiri. Lucifer dan Mephistopheles sering disamakan, padahal keduanya mewakili kejahatan yang berbeda. Lucifer adalah simbol pemberontakan kosmik, keangkuhan yang menantang Tuhan secara langsung. Lucifer jatuh karena ingin menjadi setara dengan Yang Maha Tinggi. Ia adalah cahaya yang berubah menjadi api kehancuran. Mephistopheles tidak pernah memberontak. Ia tidak ingin menggulingkan Tuhan. Ia hanya bekerja di wilayah manusia. Jika Lucifer adalah sumber api, maka Mephistopheles adalah perantara yang menyalurkannya melalui kontrak, kompromi, dan pembenaran moral. Lucifer menghancurkan surga. Mephistopheles membuat manusia melepaskan surga dengan sukarela. Di dunia modern, Mephistopheles tidak lagi muncul dalam jubah hitam atau lorong gelap tengah malam. Ia hadir dalam ruang rapat berpendingin udara, dalam layar ponsel yang terus menyala, dalam notifikasi yang menjanjikan peluang. Kontrak Faustian hari ini tidak ditandatangani dengan darah, melainkan dengan keputusan kecil yang tampak rasional. Sedikit kompromi etika, sedikit kebohongan yang dianggap perlu, sedikit pengorbanan nurani demi hasil yang lebih besar. Banyak manusia modern tidak merasa sedang berurusan dengan iblis. Mereka merasa sedang berjuang. Seorang eksekutif yang memanipulasi data demi promosi, seorang politisi yang mengabaikan kebenaran demi suara publik, seorang kreator yang menjual citra palsu demi popularitas, semuanya merasa tindakannya wajar. Mephistopheles modern tidak berkata, "Jual jiwamu." Ia berkata, "Ini hanya sekali." Semua orang melakukannya. Dalam dunia ketenaran dan media sosial, kontrak Faustian menjadi semakin samar. Banyak orang rela mengorbankan jati diri, privasi, bahkan empati demi sorotan dan validasi. Likes dan views menjadi mata uang baru. Perlahan, identitas asli digantikan persona. Dan tanpa disadari, seseorang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk algoritma. Mephistopheles modern bekerja lewat kelelahan. Ketika manusia terlalu lelah untuk mempertahankan idealismenya, kompromi terasa masuk akal. Ketika hidup terasa berat, jalan pintas tampak seperti anugerah. Inilah saat di mana kontrak ditandatangani, bukan dengan tinta, melainkan dengan pembenaran. Dan seperti dalam kisah Faust,
Hasilnya jarang membawa kedamaian. Kesuksesan instan sering datang bersama kehampaan baru. Semakin banyak yang diraih, semakin besar kekosongan yang dirasakan. Mephistopheles tidak menghancurkan manusia sekaligus. Ia mengikisnya perlahan, sampai suatu hari manusia itu bertanya, "Kapan terakhir kali aku menjadi diriku sendiri?" Kisah Faust dan Mephistopheles bertahan berabad-abad bukan karena iblisnya, tetapi karena kejujurannya. Ia tidak menuduh manusia sebagai makhluk jahat, melainkan sebagai makhluk yang mudah lelah. Lelah menunggu, lelah berharap, lelah mempercayai bahwa jalan lurus selalu membawa hasil. Setiap manusia, pada suatu titik dalam hidupnya, akan berdiri di persimpangan. Di satu sisi, jalan yang lambat, sunyi, dan penuh ketidakpastian. Di sisi lain, jalan yang terang, cepat, dan menjanjikan hasil instan. Mephistopheles tidak mendorong kita ke jalan kedua. Ia hanya berdiri di sana, tersenyum, menunggu pilihan dibuat. Yang paling berbahaya dari kontrak Faustian adalah bahwa ia jarang terasa seperti pengkhianatan besar. Ia hadir sebagai keputusan kecil yang diulang. Sedikit demi sedikit, nurani menyesuaikan diri. Hingga suatu hari, suara hati tak lagi terdengar, bukan karena dibungkam, tetapi karena terbiasa diabaikan. Namun kisah Faust juga menyisakan celah penebusan. Dalam beberapa versi, Faust diselamatkan bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia masih mampu menyadari kesalahannya. Kesadaran itulah satu-satunya benteng terakhir melawan Mephistopheles. Selama manusia masih mampu bertanya, ia belum sepenuhnya kalah. Maka sebelum kita menutup kisah ini, biarkan satu pertanyaan tertinggal di benak kita, bukan untuk dijawab sekarang, tetapi untuk direnungkan perlahan. Apa yang sedang kita korbankan hari ini demi mimpi kita? Dan jika suatu saat kita mencapai puncak itu, apakah jiwa kita masih ikut sampai ke sana?